ajaran kita, ajaran Islam. Oke. Oh, Mas Jiko Islam? Astagfirullah, berarti Islam ya teman-teman. Ketika kita tanya lalu bila astagfirullah itu dengan dalam sekali, kan klasikal sekali gitu. Iya Mas, lanjut Mas. Iya. Jangan tegang ngerokok sih gak apa, dibuka wae. Sampai mana tadi? Ya kandani Kak. Spiritual. Oke, selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan kami di Asap Studio. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba mengulik musik itu apa, spiritualitas dalam musik itu seperti apa, bersama salah satu pengurus tes bumi PWNU, dan dia juga pengurus tes bumi MWC ya, Temanggung ya Mas ya, Kandangan. Pokoknya dia ini banyak lah. Ada yang di Gus Durian juga. Dengan Mas Jiko. Ada pembeli. Sore Mas Jiko. Sore. Sore. Tidak apa-apa, ada pembeli karena kita sedang podcast di Bako. Ini di belakang banyak tembakau teman-teman. Bagi teman-teman yang main ke Sewon belakang komposisi ya, itu bisa mampir ke toko tembakau Bako ya. Toko tembakau Bako yang punya Mas Adam. Oke, ini banyak sekali varian Bako. Sepertinya kopi, tembakau dan musik itu juga menyatu. Asik. Oke, selamat sore Mas Jiko. Sore, Cak Udin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Teman-teman perlu tahu Mas Jiko sekarang menempuh pendidikan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, mengambil konsentrasi di bidang musik ya Mas ya? Iya. Oke. Dan ini juga sedang mau tugas akhir kira-kira ya? Oke, kita ngobrol santai aja Mas, jangan tegang-tegang. Aku ya tegang yang ngarep kamera. Oke, Mas Jiko, sebenarnya musik itu apa sih? Kalau Mas Jiko sendiri, sepengalaman Mas Jiko lah, musik gitu. Jadi musik itu adalah suara yang diulang. Suara apapun itu, baik dari instrumen musik konvensional maupun instrumen yang bukan musik konvensional. Nah, musik itu apa? Itu musik terdiri dari unsur-unsur: satu nada, dua ritmis, tiga harmoni dan timbre. Itu secara singkat itu kalau musik. Kalau Mas Jiko punya ketertarikan di musik sejak kapan? Punya ketertarikan musik itu saya sebenarnya sejak kecil, sejak SD ya, sejak MI ya, waktu sudah itu, bermusik nih. Ya, waktu itu bapak saya itu ketika saya masih kecil sekali mungkin jadi pemain orkes dangdut di kampung. Oke. Nah, di waktu kecil kelas sekitar kira-kira kalau nggak salah kelas 1 SD itu saya diajari main keyboard yang kecil itu, gimana menirukan lagu-lagu itu dengan keyboard, terus dicari sendiri, itu lama-lama gitu. Itu kalau awalnya di situ. Terus ketika mulai agak besar lah, sekitar kelas 5-6, mulai kenal dengan gitar ya, genjang-genjangan lagu-lagu pop gitu lah. Mulai belajar kunci-kunci, dan di SMP sudah membentuk sebuah band. Oke. Bandnya apa Mas namanya Mas? Apa tuh itu? Ganti-ganti itu namanya. Pernah namanya Ice Kids. Ice Kid. Sejak SD sampai SMP sudah bikin band ya Mas ya? Kalau band baru SMP. Bandnya alirannya, genrenya?
sebenarnya cenderung ke rock. Rock. Lihat. Dari belajar keyboard kecil yang ada background nuansa dangdut Nusantara sekali ya. Main ke rock. Loh, itu kan luar biasa. Terus kalau nggak salah nanti setelahnya juga ke musik-musik yang sangat spiritual. Itu yang saya tahu, sebenarnya saya tahu. Oke. Yang bikin Mas Ziko tertarik di musik selain tadi ada orang tua yang juga apa namanya seorang musisi, terus Anda diajarin dari kecil main keyboard. Apa sih yang menarik sebenarnya di musik itu? Menurut sampean itu apa? Musik itu ini suatu hal yang sangat bisa mempengaruhi emosional seseorang. Contohnya Mas? Contohnya ketika kita mendengarkan musik-musik yang sedih, gitu, tiba-tiba kita ikut sedih. Kalau kita mendengarkan musik-musik yang apa ya ceria, ya kita ikut ceria, ikut bahagia. Dan apa ya? Itu emosi-emosi itu sebenarnya juga menjadi dasar untuk misalkan saya membuat sebuah musik. Karena kalau tidak ada emosi itu inspirasi sangat sulit untuk musik. Inspirasinya sangat masih sulit. sebatas itu loh. Ada influence dari luar terkait apa namanya jenis musik yang disukai. Tentunya saja dari orang tua tadi pastilah jadi influence awal ya kira-kira. Yang dari luar atau ada sosok yang sangat menginspirasi Mas Ziko sebagai seorang musisi? Itu semacam apa ya, dinamika. Kayak kalau yang saya alami ya, dinamika ketertarikan terhadap musik itu mulai dari SMP tertarik pada musik-musik alternatif Eropa gitu. Seperti apa ya? Bene so Mas, Bene. Musisinya so, musisinya gue sering ngarep Alter Bridge. Alter Bridge. Nanti kayak yang belum tahu Alter Bridge nanti ada ya tulisannya di sini. Nah, kemudian menginjak SMA itu lebih ke rock, power metal, atau power metal. Arek Surabaya, power metal. Power metal, Cuk. atau apa? Ya musik-musik rock barat. Slow rock gitu. Slow rock. Skid Row dan lain-lain. Skid Row, Rush dan Rush. Lagu-lagu yang paling sampean senengi teko power metal, Skid Row, Rush monggo. Yang sering dibawakan band sampean waktu ngeband lah. Apa ya itu? Saya lupa. Angkara, oh iya cukup sering Angkara. Timur Tragedi. Sirna. Agak siap belum. Mungkin teman-teman agak janggal dengan wajah seimut ini dan sekalem ini, ternyata main bandnya itu rock. Agak cadas ya Anda ya. Ya, itu dulu. Kalau sekarang semenjak masuk kuliah ini lebih apa ya, lebih menemukan jiwa saya ke musik-musik klasik. Jika musik-musik klasik. Iya. Dari influence pertama seorang tua bermain musik dangdut, lalu Anda beranjak ke musik-musik alternatif sampai ke rock, slow rock, terus sekarang ke klasik. Dinamikanya seperti itu ya Mas ya. Iya. Terus opo sing bikin sampean akhirnya memilih klasik sebagai salah satu jejak jalan dalam bermusik pada hari ini? Ya, sebenarnya itu awalnya itu kalau mendengarkan musik klasik itu memang berat dan sangat sulit untuk menikmati. Kemudian setelah dibiasakan, ya pengaruhnya cukup dalam, bahkan ya gerus. Kayak kita kalau gimana? Minum kopi yang tanpa gula, yang original itu. Kalau Bang ngopi. Nah, kopi yang tidak pakai gula, yang original. Itu kalau kita pertama kali mencicip seruput gitu. Ini apa loh, kok nggak manis? Gitu.
Tapi setelah dibiasakan itu Asik. kopi-kopi yang selain itu justru mentah. Pernyataan yang keras kawan-kawan. Mentah. Begitu juga kalau mendengarkan musik klasik. Oke. Di samping itu musik klasik itu dibikin secara kompleks dengan pertimbangan yang sangat bla 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 gitu. Oke. Dan itu satu ketertarikan juga karena itu memicu kognitivitas kita menganalisis musik-musik. Kecerdasan otak, kognitivitas ya. Oke. Sopo Mas, musik klasik sing sampean paling seneng sopo? Masyarakat Indonesia itu sebenarnya akrab dengan musik klasik karena dulu ada handphone itu apa namanya ringtone-nya itu kan ya itu klasik ya. Iya. Tadi wong Indonesia iku wis klasikal uripe iku. Iku ki piye Mas kuwi? Gimana? Orang Indonesia itu kan sangat akrab dengan musik klasik. Tadi kan dibilang ini jero, gerus, susah difahami awalnya. Tapi sebenarnya secara telinga masyarakat kita dengan ketika ada produk teknologi seperti handphone, itu kan ringtone-nya banyak musik klasik sebenarnya. Iya. Artinya kan ada keakraban tanpa disadari bahwasanya masyarakat Indonesia itu akrab sekali dengan nada-nada klasik kali itu loh. Lah itu menurut Mas iku piye kuwi hubungannya karo culture Indonesia piye? Kok iso kaya ngono kuwi? Aku yo ben neng tak pikir es krim. Jebule duduk ayo gitu ta. Ada nggak kaitannya itu Mas? Atau seperti apalah kalau Mas itu mengamati hal itu? Mungkin itu ya pendistribusian teknologi itu mungkin. Oke. Karena musik-musik itu kan ada di HP misalkan atau di komputer atau lain-lain. Kalau influen di musik klasik? Kalau influen satu Beethoven, kedua Francisco Tárrega. Dua nama yang sangat susah kita kenali bagi teman-teman para pengikut Asap Studio. Yang ketiga Hasrat Inayat Khan. Hasrat Inayat Khan. Ya. Ada Beethoven, yang kedua Francisco Tárrega. Francisco Tárrega, yang ketiga Hasrat Inayat Khan. Inayat Khan. Kenapa Mas? Sama Chopin juga. Kenapa itu memilih empat orang itu? Karena ini ya pengolahan musiknya itu sangat mengena. Ini sangat subjektif sih sebenarnya. Tapi mengena di hati saya dan keindahannya luar biasa. Ada instrumen yang Mas Wiko sangat mengena, lebih mengena lagi di antara empat tadi itu? Instrumen? Atau komposisi dari yang dihasilkan oleh keempat tadi itu yang adakah yang paling mengena? Nek lagune Didi Kempot, cara aku paling seneng kuwi Pamer Bojo ngono kuwi. Dari empat itu ada nggak? Sing paling bisa mewakili ki aku banget ngono kuwi. Sampean banget. Inayat Khan. Inayat Khan. Itu dari mana Mas ini? Hasrat Inayat Khan itu seorang komposer dari India. Dia dikagumi di Eropa juga dan di Asia. Oke. Tentang karya-karyanya. Nanti kita dengarkan sedikit instrumen dari Inayat Khan, petikan tangan beliau ya, pasti bisa. Sekarang saya mau beranjak ini agak sedikit naik tracknya meningkat, kita ngobrol sedikit-sedikit tuh. Orang bermusik pasti banyak orang mengatakan entah sadar atau tidak, wah ini mewakili aku banget ki, itu menyentuh jiwaku banget ki. Artinya ada spirit di dalam diri manusia itu yang bisa bersinergi dengan nada-nada dari musik itu sendiri. Ya spiritualitas lah kira-kira seperti itu. Saya dengar juga Mas Wiko sedang concern untuk melihat itu dalam bermusik. Hubungan spiritualitas dalam musik itu sendiri seperti apa Mas Wiko melihatnya? Jadi musik itu kan sebenarnya seni yang paling abstrak. Seni yang paling abstrak. Catat ya. Ketika kita ngopi, mendengarkan musik itu, kita terbebas dari
gambaran-gambaran atau bentuk-bentuk, dan ini sangat relevan menurut saya tentang ajaran kita, ajaran Islam. Oke. Oh, Mas Jiko Islam?